Ya, pemirsa, polemik kembali lagi. Kita terlanjutkan persidangan polemik kita malam ini untuk membahas pembubaran Ormas Radikal. Sidang polemik skors dicabut. Baik, saya langsung saja ke Pak Mihdan. Pak Mihdan, disampaikan tadi sepertinya semua baik-baik saja untuk menuruti hukum, kembali kepada hukum yang baik gitu. Namun bagaimana caranya agar hal tersebut tidak dimaknai dengan pelanggaran hukum gitu kemudian? Ya. Ada beberapa hal yang memang sampai saat ini kita melihat bahwa persoalan hukum itu menjadi persoalan yang amat besar sampai dengan saat-saat sekarang ini. Ya, kita tahu bahwa kitab hukum undang-undang pidana itu menjadi basic terhadap kontrol tindak-tindakan masyarakat di masyarakat itu sampai saat ini adalah peninggalan Belanda. Ya, kita tahu bahwa itu pun diberlakukan sebetulnya hanya pada tingkat gubernuran. Ya, kalau kita lihat, jadi diberlakukan sedemikian rupa hanya untuk golongan yang terjajah di sini. Kita tahu, saya pikir ini sudah hampir puluhan tahun konsep perubahan ini tidak terlihat. Bahwa hukum yang baik itu kan hukum yang dari masyarakat, ya, kemudian bagaimana tuntunan Allah itu di dalam Islam. Bahwa aset di negara ini adalah umat Islam terbesar, itu mempunyai peran penting terhadap kontrol bagaimana negara ini sudah diraih dengan baik, merdeka, kemudian bisa dijalankan dengan tertib. Jadi menurut kami bahwa harusnya nilai-nilai hukum yang akan menjadi acuan bagaimana kita bernegara ini diatur, itu menjadi bagian yang setidak-tidaknya memberikan aspirasi, menampung aspirasi masyarakat Indonesia secara meluas, yang kebetulan mayoritas beragama Islam. Tetapi itu undang-undang yang berkaitan hukum pidana, tetapi undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi, bagaimana mensejahterakan rakyat sebagai undang-undang pokok, sebagai undang-undang dasar, itu diabaikan dalam pengaturan teknis substansi perundang-undangan. Dan ini apa yang dicermati oleh HTI. Misalnya bagaimana undang-undang permigasan tidak berpihak pada rakyat, undang-undang lain. Nah, ini sebetulnya koreksinya bukan berarti kemudian harus diatur berdasarkan hukum Islam. Karena kan kemudian konstitusi mengatur bagaimana lembaga DPR, lembaga legislatif memberlakukan perundang-undangan itu. Saya pikir itu sebetulnya yang harus dicermati. Bukan, jadi ini pandangan keliru terhadap HTI. HTI melihat bahwa prospek kehidupan itu tidak hanya di negara ini, tetapi juga di dunia lain, bahwa Islam mengatur. Sampai saat ini kita tahu bahwa banyak negara-negara Islam itu dipecundangi oleh negara-negara superpower. Kemudian ada lembaga tertinggi yang mengkontrol kehidupan negara-negara, misalnya PBB, tidak berpihak. Misalnya contohnya Palestina. Saya pikir nggak ada negara di dunia yang merasa bahwa Palestina itu dizolimi oleh Israel. Tapi itu fakta. Ini yang diilhami oleh HTI. Bagaimana sebetulnya negara yang mayoritas beragama Islam kemudian melihat bagaimana dunia itu memandang Islam tidak sebelah mata begitu loh. Jadi HTI tidak kemudian menganggap bahwa Islam itu radikal. Oke, Pak Mihdan, apakah kemudian khilafah yang digagas oleh HTI Hizbut Tahrir Indonesia itu nantinya juga sama dengan gagasan khilafah di negara-negara lain? Saya pikir sama seperti negara kita. Pada waktu Bung Karno sudah menjadi presiden, kemudian ada blok timur, blok barat, kita membentuk blok lagi. Apa namanya? Non-blok. Itu blok juga gitu loh. Ini pandangan HTI terhadap bagaimana kehidupan bernegara di dunia ini. Yang kemudian mendikotomi, menzolimi umat Islam. Itu pandangan yang saya lihat begitu loh. Itu pandangan saya. Pak Ben, apakah jadi kalau tadi konteksnya ada tadi kan Pak Imdadun dari Komnas sudah menjelaskan bahwa ormas-ormas yang melakukan pelanggaran itu adalah konteksnya sudah jelas. Pelanggaran-pelanggaran disebut itu karena ideologinya bertentangan. Kan tadi sudah disebutkan. Saya pikir itu jelas kok. Oke. Ya, saya kira penting untuk menjawab apa yang dikatakan oleh Pak Imdadun tadi. Itu kan beberapa poin-poin ya yang kemudian itu menjadi satu aturan sehingga suatu ormas itu bisa dicabut izinnya atau dibubarkan. Saya kira yang menarik tadi adalah menghormati hukum yang berlaku. Kalau kita bicara tentang hukum yang berlaku itu kan pertanyaan penting adalah apa bentuk penghormatannya. Saya kira kan negara tadi tidak mengatur bagaimana menghormati secara pemikiran. Tetapi menghormati itu adalah
ketaatan kepada hukum yang ada. Dan kalau kita bicara Hizbut Tahrir, itu Hizbut Tahrir kita selalu taat hukum, kita mendaftarkan diri sebelum mengadakan aksi, kita izin dan seterusnya. Itu satu. Nah kalau soal mengkritisi tentang hukum yang berlaku, itu tidak hanya Hizbut Tahrir, semua orang juga melakukan kritik terhadap hukum yang berlaku, yang ketika itu dirasa bahwa suatu hukum itu tidak bagus, kemudian dihasilkan hukum yang dianggap lebih bagus. Bukankah kalau kita bicara Undang-Undang Dasar 45 itu sudah berapa ganti? Amandemen, boleh saja. Ya. Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang RIS, Undang-Undang Sementara, kemudian Undang-Undang Dasar 45 lagi, Undang-Undang sekarang diamandemen 4 kali, bahkan mau 5 kali. Itu kan tentu ada pikiran-pikiran sebelumnya, katakanlah pada presiden diangkat seumur hidup dikritik. Nah, ini tidak bagus, ini akan otoriter, kritik lagi. 2 kali berturut-turut, maksudnya 2 sekali boleh dipilih lagi, dikritik lagi. Ini menyebabkan juga otoriter, 2 kali berturut-turut, 2 kali setelah itu tidak boleh. Itu kan sebenarnya kritik-kritik terhadap satu hukum. Dan gitu HTI bagian kritiknya itu tentu konstitusional. Saja, iya tentu saja kita melakukan kritik terhadap hukum-hukum yang ada. Baik. Gitu. Nah persoalannya adalah apakah mengkritik itu sebuah kejahatan, gitu loh. Apakah sebuah kejahatan, apalagi kritiknya mungkin dijamin undang-undang, kontennya loh, persoalannya apakah dilarang kita memberikan kritik terhadap satu hukum? Tidak. Nah, kalau tidak, maksud saya gini, kalau ada larangan atas itu, maka sebuah bangsa itu akan gagal menjadi sebuah negara yang lebih baik. Kalau kemudian menghambat orang untuk melakukan kritik terhadap satu hukum yang dianggap menimbulkan masalah. Itu satu. Kemudian yang kedua, yang penting itu tentang separatisme tadi. Jadi Hizbut Tahrir tidak pernah, dalam saya tadi disebut separatisme. Ketika ada Timur-Timur, kasus Timur-Timur itu, Hizbut Tahrir melakukan kritik keras bahwa ini adalah jalan bagi negara-negara kapitalis, imperialis untuk memecah belah umat Islam negeri ini. Jadi Hizbut Tahrir itu justru mengkritik. Menunjukkan cinta tanah air. Iya, kita. Gimana Pak Imdadun? Itu sehingga sebuah, ini saya kira yang. Saya mengamati bahwa polemik ini tidak hanya terjadi di sidang ini yang dipimpin oleh pimpinan yang terhormat, tetapi juga berlangsung di masyarakat. Ini yang mencemaskan kami di Komnas HAM, karena perbedaan pendapat terkait dengan soal pro kontra eksistensi Hizbut Tahrir, khususnya kaitannya dengan kampanye khilafah itu terjadi di masyarakat. Sudah sampai pada tahap harus dihentikan polemik itu. Ya, tidak boleh ada lagi diteruskan mobilisasi masyarakat yang kontra maupun yang pro terkait dengan problem ini, karena akan sangat riskan untuk memunculkan konflik horizontal, dan jika kekerasan itu terjadi maka akan jatuh korban-korban pelanggaran hak asasi manusia yang kita semua tidak menginginkan itu. Saya setuju dengan prinsip bahwa kita ini bernegara, acuannya apa? Acuannya adalah konstitusi. Acuannya adalah undang-undang yang berlaku. Soal bahwa substansi undang-undang bisa berubah, bisa diubah, ada prosesnya. Bisa melalui revisi undang-undang dan bisa melalui judicial review. Itu jalan konstitusi yang disepakati bersama. Oleh karena itu maka mengacu kepada hukum dan perundang-undangan itu menjadi penting. Oleh karena itu saya menunggu ini pemerintah mengambil langkah konkret berupa untuk membawa persoalan ini pada ranah hukum. Ya, acuan untuk membawa itu jelas diatur di dalam undang-undang mengenai ormas. Kan bukankah ada harus hukum ada acaranya sebelum di situ, ke pengadilan proses-prosesnya. Ada peringatan tertulis dulu. Kalau sampai sekarang mereka tidak menerima peringatan apa-apa? Ya, kan ada proses ada proses peringatan 3 kali. Jika peringatan 3 kali itu quote and quote diabaikan, maka kemudian baru masuk ke pengadilan. Belum, masih ada tahap berikutnya. Dihentikan dulu kegiatannya. Dukungan dan bantuan dana. Masih dapat nggak bantuan dana sekarang? Tidak pernah menerima. Berarti itu tidak berlaku. Berikutnya itu adalah penghentian sementara. Nah, terkait dengan penghentian sementara itu, kalau yang tadi memberikan peringatan dan juga menghentikan itu menurut hukum acara di dalam undang-undang ini, itu kewenangan ada di Kementerian Hukum dan HAM. Meskipun keputusan itu pun bisa di-challenge dengan misalnya diajukan ke Petun, apakah keputusan itu betul atau tidak? Bisa diajukan berarti ke Ombudsman, apakah ada. Nah,
berikutnya ketika sudah sampai pada tahap penghentian sementara, harus ada ya pertimbangan dari Mahkamah Agung. Nah, sudah melibatkan Mahkamah Agung ini. MA. Nah, jika kemudian sudah dihentikan sementara juga dianggap masih belum taat kepada ketentuan dalam undang-undang ormas ini, baru pencabutan. Nah, proses pencabutan itu juga ada prosesnya kan? Baik. Iya kan, ada Satu prosesnya. pertanyaan singkat saja Pak Imdadun. Kalau tidak pernah diperingati, kemudian mereka merasa tidak melanggar pasal 59, sekarang pemerintah sudah ribut tentang HTI, apakah itu pemerintah tidak melanggar hak asasinya organisasi ini? Sampai sekarang kan belum ada pencabutan. Kan omongannya sudah kemana-mana. Masih wacana toh? Iya. Ya masih wacana. Kecuali kalau melompat tahu-tahu tanpa melalui proses yang bertahap tadi, tiba-tiba dicabut. Baru itu nggak boleh dan itu harus melalui pengadilan. Baik. Ya, ada pengajuan dari Kementerian Hukum dan HAM ke Kejaksaan dan diputuskan di Pengadilan Negeri. Ya. Nah, disitulah ruang bagi kita semua untuk menguji berdiskusi ini. apakah konsep politik Hizbut Tahrir itu bertentangan dengan tujuan negara ini atau tidak. Ya. Di situ kita akan tentukan. Kita Ya, istirahat disitulah dulu ya. hak asasi manusia menjaga agar tidak ada yang didolimi. Betul Pak. Ya, Ya. baik. Itu. Baiklah. Ya, tahan dulu Pak. Kita break sejenak Pak, nanti kita beri kesempatan. Pemirsa, polemik akan kembali setelah yang satu ini, Sidang Diskurs.